Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3A yang beranggotakan saya Febriana, rekan saya Vera Pertiwi, Siti Zarani Salama, dan Anita Safitri. Untuk diskusi kali ini kami akan mendiskusikan penggunaan aplikasi Coastal X dan Mega X. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Zarani. Kepada Siti Zarani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membandingkan spesies dari hasil kontik minggu lalu. Mungkin bisa dibuka dulu hasil kontiknya. Nah, ini kita copy semua hasil kontik, bahasa dari hasil kontik minggu lalu. Lalu setelah di-copy kita buka website NCBI Blast untuk ngeblas bahasa yang tadi. Kemudian kita paste ke dalam kolom enter accession number. Setelah dipaste, kita scroll ke bawah, ganti algoritma menjadi 500, max target sequence menjadi 500. Setelah itu klik blast. Nah, ini scroll ke bawah. Nah, ini bisa dilihat bahwa di nomor pertama itu bahasa yang kita kontak itu merupakan bahasa dari spesies Vegervari cancrifora from Taiwan. Yang mana ini memiliki query cover senilai 96%. Untuk melihat hubungan kekerabatan antar spesiesnya bisa kita lihat dari nilai query cover dan juga bisa kita lihat dari peridentifikasi. Namun kebanyakan orang umumnya melihat dari nilai persentase query cover-nya. Nah, kemudian kita bisa memilih 10 spesies untuk kita lihat hubungan kekerabatannya. Kita bisa memilih dari urutan 1 sampai 10 atau kita juga bisa memilih dari urutan acak. Mungkin bisa kita pilih dari urutan 1 sampai 3. Kemudian kita juga bisa pilih yang complete genome untuk melihat hubungan kekerabatan spesies tersebut dengan spesies yang complete genome. 6 spesies. Mungkin bisa dipilih 4 spesies lagi. Setelah dipilih 10 spesies, kita download Daramude FASTA Complete Sequence. Nah, setelah terdownload, kita bisa buka filenya. Ini merupakan spesies dari yang kita pilih tadi. Nah, setelah yang seperti dilihat, itu di bagian pertama itu ada tulisan EU 3653889, di mana itu merupakan nomor ACC-nya. Nah, kita boleh menggunakan itu atau kita juga boleh menghapusnya. Namun untuk kali ini kami akan menghapusnya. Dan juga untuk spasi kita ganti menjadi underscore. Serta untuk membedakan spesies satu dengan yang lainnya itu bisa kita kasih kode nomor 1 atau kode huruf. Namun untuk kali ini akan kami kasih dengan kode 1. Dan juga bisa dilanjutkan ke spesies berikutnya. Underscore. Ini 2.
Nomor 3. Nah, setelah kita ganti semua kodenya menjadi 10, kita bisa save hasil penggantian tadi, klik file, lalu klik save as. Lalu kita ganti nama file menjadi latihan 1. Lalu bisa diklik save. Nah, berikutnya bisa kita buka dari aplikasi ClustalX. Mungkin bisa di-share screen ulang, nah. Oke, mungkin selanjutnya bisa kita buka aplikasi ClustalX. Nah, untuk memasukkan spesies tadi, kita bisa klik file, klik load sequence, lalu pilih file spesies yang kita save tadi, latihan 1A. Nah, setelah itu di sini bisa kita lihat untuk ukurannya bisa kita ganti ukuran font.
Kemudian untuk warna dari bahasanya juga bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Mungkin bisa ganti menjadi black and white. Atau bisa diganti menjadi model yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengalignen dari bahasa ini. Untuk selanjutnya mungkin akan dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anita Safitri. Kepada Anita dipersilahkan. Oke, moderator. Di sini saya akan menjelaskan panjang sekuen, karena untuk mengetahui panjang sekuen itu terlebih dahulu kita sejajarkan terlebih dahulu bahasa-bahasa yang terdapat pada layar ini. Untuk langkah selanjutnya kita mengklik alignment. Terus kita mengklik do complete alignment. Dan klik OK. Nah, ini sedikit lama ya teman-teman, karena di sini yang kita masukkan adalah data komplit, bukan data yang partial ataupun data yang setengah gitu. Ya, coba kita geser ke kanan, apakah sudah nampak bahasanya? Nah, di sini beberapa nukleotida ataupun bahasanya sudah dapat terlihat. Namun, di sela-sela bahasa yang komplit terdapat gap-gap di mana ini terjadi karena adanya mutasi. Nah, untuk menghapus ataupun memotong gap tersebut, kita tidak melakukannya di aplikasi Clustal X, melainkan menggunakan aplikasi BioEdit. Nah, untuk langkah selanjutnya, silakan kita simpan dulu data ini dengan mengklik File, Save Sequence As, lalu kita klik FASTA Format dan menghilangkan tanda Clustal Format. Lalu langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita dengan Nah, setelah itu ini sudah berada di aplikasi BioEdit. Di sini kita dapat mengubah ukuran fontnya menjadi 12 biar terlihat lebih jelas. Setelah itu kita dapat menggeser ke kanan untuk melihat nama panjang dari spesies-spesies yang kita edit tadi. Lalu di sini kan masih belum ada background-nya. Nah, kalau kita misalkan ingin menambah background, kita dapat menambahnya dengan mengklik salah satu background yang ada di monitor. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita menghapus gap-gap yang terdapat dalam bahasa ini dengan cara terlebih dahulu mencari gap yang ada di sini. Lalu kita klik nama spesiesnya.
lalu klik edit, dan delete sequence. Oke, langkah yang sama kita lakukan di bagian gap yang ada. Selanjutnya, kita geser ke kanan untuk mencari gap. Nah, di sini kan ada gap di bagian pager varia modi 10. Silakan kita klik di bagian nama spesies tersebut. Lalu kita klik edit. Lalu delete sequence. Di sini kita dapat ya, kita hapus seluruhnya agar tidak terasa gap. Oke, kita klik delete. Oke, untuk memotong gap-gap yang terdapat dalam bahasa nukleotida ini, terlebih dahulu kita menekan menu edit yang ada di monitor. Nah, setelah itu kita arahkan kursor kita ke spesies yang ada gap-nya tersebut. Kita geser aja ke kanan untuk melihat beberapa gap yang terdapat di sini.
Nah, setelah itu, coba kita gerakkan kursornya ke arah kanan untuk melihat apakah masih ada gap yang terdapat di ujung atau tidak. Nah, di sini ada sebagian gap, tapi dia sedikit di tengah-tengah bahasa ini. Itu tidak bisa kita tambahkan untuk huruf A atau C atau G, karena itu sama saja dengan memanipulasi data, dan hasilnya nanti akan terlihat berbeda dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, setelah tidak ada gap yang terdapat dalam urutan bahasa ini, langkah selanjutnya kita dapat mengklik menu file, terus pilih menu graphic view, klik OK. Nah, di sini kita dapat ukuran fake weight-nya menjadi 12 dan juga fake height-nya menjadi 12. Setelah itu kita tekan retro. Nah, di sini setelah kita tekan retro, terdapat dalam sebagian urutan bahasa nukleotida terdapat bintang-bintang. Nah, ini menandakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang terkonsep ataupun tidak dapat diubah. Untuk langkah selanjutnya kita akan silakan kita close menu ini. Lalu kita sequence. Di menu sequence ini kita tekan nucleic acid, lalu nucleotide composition. Nah, ini kita dapat panjang beberapa bahasa, di mana DNA molekul Faecervaria concripora 3 panjangnya sebesar 560 base pair, di mana nukleotida A sebesar 159, nukleotida C sebesar 150, nukleotida G sebesar 113, nukleotida T sebesar 138. Dan untuk Faecervaria satu panjang basanya sebesar 561 base pair, nukleotida A sebesar 159, nukleotida C sebesar 150, nukleotida G sebesar 113, dan nukleotida T sebesar 139. Nah, begitu untuk semua spesies yang ada di sini. Nah, sedikit informasi untuk perbedaan panjang dari bahasa ini terjadi karena adanya gap yang hapus tadi. Untuk langkah selanjutnya kita akan menyimpan file ini dengan mengklik file, lalu kita save. Itu
satu dalam bentuk Oke, cukup dari saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Nita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vera. Kepada Vera dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah data conserve, variabel, parsimoni, dan Singleton. Sebelumnya untuk mengetahui jumlah daerah tersebut dapat kita gunakan aplikasi MegaX. Nah, sebelumnya untuk mengetahui jumlah daerah-daerah yang telah disebutkan tadi, sebelumnya dapat kita masukkan data yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam aplikasi MegaX. Yang pertama itu kita klik File, kemudian Open a File atau Session. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita dapat tadi. Yaitu dengan nama latihan 1A1. Kemudian kita open. Nah, langsung kita klik Analyze. Ya nggak sih itu pun? Nah, untuk melihat datanya dapat kita klik pada menu data yang dengan kode TA. Nah, untuk data praktikum kita tadi dapat kita lihat pada layar, terdapat 10 jenis spesies yang mana untuk mengetahui jumlah daerah konservnya itu dapat kita lihat dengan mengklik huruf C pada Highlight Conserved Sites. Nah, untuk daerah konservnya itu dapat kita lihat dengan tanda warna kuning, yang mana daerah konservnya itu berjumlah 511 per 563. Nah, selanjutnya untuk daerah variabel dapat kita klik Highlight Variable Sites. Ditandai juga dengan warna kuning, tetapi dengan jumlah yang berbeda, yaitu 52 per 563. Nah, untuk yang parsimoni juga kita lihat dengan mengklik menu P, yang mana untuk parsimoni sendiri itu berjumlah 46 per 563. Nah, untuk mengetahui Singleton sites-nya, dapat kita klik dengan mengklik menu S, yang mana jumlahnya itu dapat kita geser ke kanan untuk melihat Singleton. Nah, di sini terlihat Singleton itu tandai dengan warna kuning, yang mana jumlahnya 6 per 563. Nah, selanjutnya mungkin kita minimize layar yang ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui tabel jarak dari genetiknya, dapat kita
gunakan menu distance. Kemudian kita pilih compute pairwise distance. Klik yes. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat tabel jarak genetik antar 10 spesies, yang mana huruf 1 sampai dengan 8 itu menunjukkan nama spesies juga. Pada tabel ini dapat kita ketahui, untuk mengetahui jaraknya itu dapat kita tentukan dengan memilih mau menggunakan berapa angka di belakang koma. Dan untuk hari ini kita gunakan 2 angka di belakang koma. Nah, untuk penjelasannya itu dapat kita ketahui bahwa spesies Fager varia cancrifera 1 itu memiliki jarak 0,00 dengan Fager varia cancrifera 3. Kemudian berbeda dengan Fager varia cancrifera komplit, yang mana itu memiliki jarak 0,02 dengan Fager varia cancrifera 3. Dan yang terakhir itu ada Fager varia cancrifera 7 yang memiliki jarak 0,03 dengan Fager varia cancrifera 3. Begitu juga dengan spesies lainnya. Nah, tabel jarak genetik ini digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies. Semakin besar nilai dari tabel yang didapat, maka semakin jauh perbedaan atau kekerabatan dari spesies. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa melihat filogeni dari hubungan kekerabatan antar spesies tadi. Dengan cara kita terlebih dahulu membuka aplikasi MegaX, lalu klik filogeni, lalu pilih construct, test maksimum likelihood, lalu klik yes. Nah, untuk bagian test of filogeninya, kita ganti menjadi none. Karena untuk kali ini kita memilih yang non-bootstrap terlebih dahulu. Lalu klik OK. Nah, setelah kita lihat, ini merupakan hubungan kekerabatan dari 10 spesies yang kita pilih tadi. Yang mana bisa kita lihat, Fagervari cancrifera komplit memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Fagervari cancrifera 7. Dan juga untuk Fagervari cancrifera komplit dan Fagervari cancrifera 7 memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Fagervari modi 5 dan Fagervari modi 6. Sedangkan untuk hubungan kekerabatan yang jauh itu bisa kita lihat dari Fagervari cancrifera komplit dan Fagervari cancrifera 7 itu memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan Fagervari cancrifera 1 sampai 2 dan 3. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat menukar model dari filogeninya. Seperti yang dilihat, klik tradisional lalu klik strike. Lalu juga bisa lihat model lain yang bagian curved. Nah, lalu kita juga bisa melihat mengukur mengganti ketebalan dari filogeni the tree format branch. Nah, di sini bisa kita ganti ketebalannya, bisa menjadi 3 pt sesuai yang kita inginkan, lalu klik OK. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti dari font nama spesiesnya dengan cara klik bagian view, lalu klik bagian view, lalu klik bagian si branch style.
show klik bagian font maksudnya. Taxon name. Kita bisa memilih jenis huruf sesuai yang kita inginkan. Misalnya jenis huruf Arial Unicode MS. Lalu kita klik OK. Atau kita ganti menjadi size nomor 12. Nah, ini fontnya sudah terganti dari font sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa meminimize kembali. Kita akan melihat Phylogeny dalam bentuk yang lain. Klik kembali Phylogeny, klik yes. Test of Phylogeny kita ganti menjadi Bootstrap Method. Lalu untuk Bootstrap Methodnya kita ganti menjadi 100, lalu oke. Untuk ini mungkin kita bisa menunggu terlebih dahulu hasilnya, karena ini merupakan suatu pengulangan untuk kita melihat kekerabatan antar spesiesnya. Nah, setelah kita dapatkan, berbeda dengan Phylogeny sebelumnya, yang mana di sini terdapat beberapa nomor di samping Phylogeny, yang mana yang pertama itu ada nomor 57. Ini mengartikan bahwa spesies Pagelvari cancrifora komplit itu memiliki pengulangan sebanyak 57 kali untuk Pagelvari cancrifora 7. Kemudian juga untuk yang 93 itu maksudnya yaitu spesies Pagelvari cancrifora komplit dan spesies Pagelvari cancrifora 7 itu memiliki pengulangan untuk melihat kekerabatannya dengan Pagelvari modi 5 dan Pagelvari modi 6. Dan juga bisa kita artikan dengan nomor yang lainnya. Dan juga untuk hal yang sebelumnya juga bisa kita lihat dari Phylogeny yang ini, seperti mengganti bentuk Phylogeny-nya, yaitu bentuk strike ataupun bentuk portrait. Lalu kita juga bisa mengganti ketebalan dari Phylogeny-nya. Klik Change, pilih 3 PT, lalu OK. Dan juga seperti sebelumnya, kita juga bisa mengganti font dari spesiesnya. Klik View, klik Font, Taxon Name, dan pilih sesuai font yang kita inginkan. Ganti J13, lalu OK. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Rani. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan atau penyampaian salah kata yang kami ucapkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.